Hujan sore itu tidak hanya membasahi jalanan kota, tapi juga mengubah takdir dua jiwa yang berbeda dunia. Seorang gadis sederhana yang salah masuk mobil, dan seorang pria kaya yang hatinya kosong. Siapa sangka, dari sebuah kesalahan kecil dan sebutir permen jahe, lahirlah kisah cinta yang mengubah hidup ribuan orang. Inilah kisah Senja dan Arkan, tentang hujan, takdir, dan keajaiban yang tak pernah terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Langit sore itu seakan sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke atas bumi. Rintik hujan yang semula turun malu-malu kini berubah menjadi tirai air yang lebat, menghalangi pandangan siapa saja yang mencoba menatap ujung jalanan kota yang sibuk. Di teras sebuah taman kanak-kanak yang sederhana namun terasa hangat, Senja berdiri sambil memeluk tas kainnya erat-erat. Jam dinding bulat di dalam kelas sudah menunjukkan pukul 5 sore. Anak-anak didiknya sudah lama pulang dijemput orang tua mereka dengan payung berwarna-warni. Senja baru saja selesai menunaikan ibadah salat asar di musala kecil sekolah tersebut. Hatinya selalu merasa damai setiap kali selesai bersujud, mengadukan segala lelah, sukacita, dan harapannya kepada Allah. Ia selalu menanamkan dalam hatinya bahwa setiap rintik hujan adalah rahmat yang harus disyukuri, meskipun saat ini hujan badai membuatnya kesulitan pulang ke panti asuhan tempat ia tinggal dan mengabdi. Sebuah mobil sedan mewah buatan Eropa berwarna hitam legam melaju dengan sangat pelan menembus genangan air di aspal. Di balik kemudi mewah tersebut duduk seorang pria tampan dengan rahang tegas bernama Arkan. Ia adalah direktur utama perusahaan teknologi raksasa. Di usianya yang muda, Arkan telah mencapai segala hal yang diimpikan jutaan orang, harta, tahta, dan kehormatan. Namun, jika ada orang yang bisa melihat ke dasar hatinya, mereka hanya akan menemukan sebuah ruang hampa yang dingin, sepi, dan gelap. Arkan hidup dalam jadwal yang luar biasa ketat, dikelilingi orang-orang yang hanya peduli pada marin keuntungan. Hari ini, ia merasa sangat kelelahan secara mental. Rapat dewan direksi yang tegang telah menguras energinya. Suara rintik hujan yang menghantam atap baja mobil mewahnya terdengar seperti melodi kesunyian yang selalu menemani hari-harinya. Senja melihat sorot lampu depan mobil hitam yang menepi tidak jauh darinya. Kacamata minus yang bertengger di pangkal hidungnya sudah dipenuhi embun dan percikan air hujan, membuat pandangannya kabur. Hatinya bersorak gembira, yakin 100% bahwa mobil hitam megah itu adalah taksi daring yang ia tunggu. Tanpa berpikir panjang, didorong rasa dingin yang menusuk, Senja mengangkat tas kain lusuhnya ke atas kepala sebagai payung darurat dan berlari sekencang mungkin. Sepatunya yang aus berdecit saat menginjak genangan air berlumpur. Ia tiba di samping pintu belakang mobil Arkan, menarik tuas pintu yang berat, dan segera masuk ke dalam kabin. Ia menghembuskan napas lega yang panjang, mengibaskan sisa air dari pundaknya tanpa menyadari bahwa ia baru saja memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Arkan terlonjak kaget. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat saat mendengar pintu belakang mobil pribadinya terbuka. Ia menatap tajam melalui kaca spion tengah dan melihat pantulan gadis muda berpakaian sederhana yang wajahnya memerah karena kedinginan. Arkan bersiap untuk membentak dan mengusir gadis itu, namun Senja lebih dulu mencondongkan tubuh ke depan dengan senyum termanis yang pernah Arkan saksikan. "Maaf ya, Bapak pasti sudah menunggu lama. Hujannya deras sekali," sapa Senja lembut. Arkan terdiam, suaranya terkunci di kerongkongan. Senja kemudian merogoh tasnya dan menyodorkan sebutir permen jahe tradisional. "Ini Pak, ambil saja permen jahe ini. Biar tubuh Bapak hangat. Kalau Bapak sakit, keluarga di rumah pasti sedih. Jangan sungkan, Pak." Entah sihir apa yang bekerja, tangan Arkan bergerak perlahan menerima permen jahe itu. Sentuhan jemari mereka yang dingin membawa sengatan kehangatan yang aneh di dada Arkan. Logika bisnisnya menyuruhnya untuk segera meluruskan kesalahpahaman ini, namun melihat badai di luar yang semakin mengamuk, Arkan tidak tega. Suara nuraninya berbisik lebih kuat dari egonya. "Sama-sama, terima kasih untuk permennya," jawab Arkan akhirnya dengan suara berat dan canggung. "Kita mau menuju ke mana sekarang?" Senja merasa sangat bersyukur dikirimkan pengemudi yang baik hati. "Sesuai titik di aplikasi saja ya, Pak. Panti asuhan Cahaya Kasih di ujung jalan raya."
Bapak pelan-pelan saja, keselamatannya lebih penting. Arkan mengangguk, meletakkan permen itu di kompartemen mahoni seolah itu berlian berharga, dan mulai melaju. Di tengah kemacetan, Senja bertanya apakah Arkan sudah memberi kabar kepada istri dan anaknya. Arkan tersenyum getir. Saya belum berkeluarga, dan tidak ada siapa-siapa yang menunggu saya di rumah. Senja menatap dengan simpati mendalam. Oh, maafkan saya, Pak. Saya hanya berpikir ada yang menanti di rumah adalah penawar lelah yang ampuh. Tapi tidak apa-apa, Allah pasti sedang menyiapkan seseorang yang istimewa untuk Bapak. Kata-kata itu mengalir bagai air jernih, membasuh luka tersembunyi di jiwa Arkan. Belum pernah ada rekan bisnis atau sosialita yang mendoakannya setulus itu. Arkan mulai menyadari betapa miskin hatinya selama ini di tengah tumpukan harta yang menggunung. Sesampainya di depan panti asuhan Cahaya Kasih, Senja bersiap membayar. Namun, telepon genggamnya berbunyi. Itu adalah sopir taksi daring yang asli, yang panik karena sudah menunggu 1 jam di TK. Wajah Senja seketika pucat pasi. Ia menyadari mobil yang ia tumpangi bukan taksi, melainkan mobil pribadi yang sangat mewah. Ya Allah, maafkan saya Tuan. Seru Senja panik dan gemetar, air mata mulai menggenang. Saya benar-benar salah masuk mobil. Kacamata saya berembun dan hujan terlalu deras. Tolong maafkan saya akan ganti uang bensinnya, sebutkan saja nominalnya. Arkan justru tertawa lepas, tawa yang paling jujur selama belasan tahun hidupnya. Tidak ada yang perlu diganti, Nona Senja. Kejadian ini adalah kebetulan takdir yang manis. Melihat Senja menangis karena malu, Arkan mengeluarkan sapu tangan sutra abu-abu miliknya. Pakailah ini untuk menghapus air matamu. Kamu tidak membuang waktu saya. Justru, kamu mengingatkan saya tentang rasa syukur dan keikhlasan. Saya yang seharusnya berterima kasih. Senja menerima sapu tangan itu dengan tangan gemetar, terharu oleh kebaikan pria asing yang luar biasa kaya ini. Ia berjanji tidak akan melupakan budi pria itu. Senja kemudian turun dari mobil dan berlari menuju pintu panti yang rapuh. Arkan terus menatap punggungnya hingga menghilang, lalu menyentuh bungkus permen jahe di sampingnya, bersumpah dalam hati bahwa pertemuan ini tidak akan berakhir di sini. Sepekan berlalu, namun bayang wajah Senja tidak mau pergi dari benak Arkan. Ia memutuskan membatalkan semua rapat penting dan pergi ke panti asuhan tersebut. Bagasi mobilnya kini penuh dengan kardus buku cerita, alat tulis, susu, dan mainan edukatif. Saat ia tiba, ia melihat Senja sedang membacakan dongeng untuk anak-anak balita di teras panti. Senja terkesiap melihat Arkan turun dari mobil. Selamat sore, Nona Senja. Apakah saya mengganggu? Sapa Arkan. Senja tersipu. Tidak, Tuan Arkan. Ada apa Bapak kemari lagi? Arkan berbohong bahwa perusahaannya memiliki program CSR, padahal itu semua adalah inisiatif pribadinya demi bisa bertemu Senja lagi. Namun, kebahagiaan itu terusik. Nyonya Ratna, bibi Arkan yang angkuh, mengetahui kunjungan Arkan ke panti. Ia datang menemui Senja dan menghinanya tanpa ampun. Apakah kamu tidak punya cermin? Gadis yatim piatu miskin sepertimu tidak pantas bersanding dengan keponakan saya. Kamu hanya akan merusak reputasi Arkan. Berapa uang yang kamu mau agar kamu pergi? Kata-kata itu bagai belati yang merobek hati Senja. Setelah Nyonya Ratna pergi, Senja menangis di kamarnya, memutuskan untuk menjauhi Arkan demi masa depan pria itu. Ia mulai menolak telepon dan kunjungan Arkan dengan berbagai alasan palsu, menelan penderitaannya sendirian dalam kebisuan. Puncak gejolak terjadi saat Pandu, anak panti kesayangan Senja, sakit parah dan kejang-kejang di tengah malam. Senja putus asa di pinggir jalan mencari tumpangan. Di saat yang sama, Arkan meninggalkan pesta mewah perusahaannya saat mendengar kabar itu. Ia melesat menembus malam dan menemukan Senja bersimpuh di trotoar memeluk Pandu. Arkan langsung mengambil alih, membawa mereka ke rumah sakit terbaik menggunakan kekuasaannya. Jangan takut, Senja. Aku di sini, bisik Arkan menenangkan. Setelah masa kritis berlalu, Arkan menggenggam tangan Senja di lorong rumah sakit. Jangan pernah menghindar dariku lagi. Dunia kita mungkin berbeda, tapi kamulah satu-satunya hal paling berharga dalam hidupku. 6 bulan kemudian, panti asuhan itu telah berubah menjadi gedung yang kokoh dan indah berkat bantuan Arkan. Arkan juga telah berubah menjadi pemimpin yang ulas asih. Di suatu sore yang cerah di taman panti, Arkan berlutut di hadapan Senja. Ia mengeluarkan kotak beludru merah berisi cincin berlian.
Senja, kamu adalah matahari yang menerangi duniaku yang gelap. Maukah kamu menjadi istriku dan melangkah bersamaku selamanya? Senja menangis bahagia dan mengangguk mantap. Anak-anak panti bersorak gembira. Kesalahan membuka pintu mobil di tengah hujan badai itu ternyata adalah cara Allah menuntun mereka pada cinta sejati yang abadi. Hari pernikahan yang dinanti pun tiba dengan penuh rasa syukur. Bukan di hotel berbintang 5 yang kaku, melainkan di halaman panti asuhan Cahaya Kasih yang kini telah berubah menjadi taman yang asri dan indah. Arkan dan Senja berdiri di depan pelaminan sederhana namun elegan, dikelilingi oleh anak-anak panti yang mengenakan pakaian seragam baru yang rapi. Nyonya Ratna hadir dengan senyum tulus, akhirnya menerima kehadiran Senja yang telah membawa banyak perubahan positif bagi keponakannya. Udara sore yang sejuk dan harum bunga melati menjadi saksi bisu janji suci mereka untuk saling menjaga dalam suka dan duka selamanya. Setelah resmi menjadi suami istri, Arkan sering mengajak Senja ke kantor pusat perusahaannya. Ruang kerja Arkan yang dulu terasa dingin dan hampa, kini memiliki sudut khusus yang didedikasikan untuk kenangan pertemuan mereka. Di atas meja kerja Arkan yang mewah, terdapat sebuah bingkai emas kecil berisi bungkus plastik permen jahe yang dulu diberikan Senja di dalam mobil. Arkan menggenggam tangan Senja sambil menatap bingkai itu, mengingatkannya bahwa kesuksesan terbesarnya bukanlah angka-angka di bursa saham, melainkan keberanian untuk membuka hati bagi kebaikan dan cinta yang tulus. Beberapa tahun kemudian, mimpi mereka untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu akhirnya terwujud. Di bawah rintik hujan gerimis yang lembut, Arkan dan Senja meresmikan Yayasan Senja Arkan. Arkan memayungi Senja dengan penuh kasih sayang, sementara di hadapan mereka, Pandu yang kini sudah beranjak remaja sedang memberikan pidato ucapan terima kasih. Mereka tersenyum melihat rintik hujan yang turun, tidak lagi melihatnya sebagai penghalang, melainkan sebagai rahmat yang membawa keberkahan. Kisah yang dimulai dari sebuah kesalahan masuk mobil di tengah badai, kini telah menjadi sumber cahaya bagi ribuan anak-anak lain. Waktu terus berjalan, namun kenangan di taman kanak-kanak tempat Senja dulu mengabdi tetap abadi di hati mereka. Suatu pagi yang cerah, Arkan dan Senja membawa putra kecil mereka yang berusia 5 tahun, Fajar, mengunjungi sekolah sederhana itu. Arkan kini bukan lagi pria yang kaku dan dingin. Ia tertawa lepas saat Fajar berlarian di teras yang dulu menjadi saksi bisu Senja menunggu taksi di bawah hujan lebat. Mereka datang untuk memberikan donasi perpustakaan mini bagi sekolah tersebut. Senja memandang suaminya dengan penuh cinta, menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil sejak hari hujan itu telah membangun jembatan masa depan bagi banyak orang. Sekolah itu kini tampak lebih asri dengan bantuan dana dari Arkan, namun kehangatan yang dulu dirasakan Senja tetap terjaga utuh. Di dalam gedung utama Yayasan Senja Arkan, terdapat sebuah perpustakaan megah yang selalu ramai oleh anak-anak yang haus akan ilmu. Arkan sering menyelinap ke sana di sela-sela kesibukannya sebagai pemimpin perusahaan hanya untuk melihat Senja membacakan buku untuk anak-anak dengan penuh kesabaran. Di salah satu dinding utama perpustakaan, tergantung sebuah foto artistik yang memperlihatkan mobil sedan hitam Arkan di tengah hujan badai, sebuah pengingat akan takdir yang mempertemukan mereka. Senja menghampiri Arkan yang sedang berdiri termenung di depan foto itu. Mereka berdiri berdampingan, melihat bagaimana benih kebaikan yang dimulai dari sebutir permen jahe telah tumbuh menjadi sebuah institusi yang memberikan harapan bagi ribuan anak yatim piatu di seluruh negeri. Sore itu, saat gerimis kembali turun menyapa kota, Senja dan Arkan melihat sesuatu yang membuat hati mereka bergetar melalui jendela besar kantor yayasan. Di halaman bawah, mereka melihat seorang anak didik mereka memberikan payungnya kepada seorang kurir yang tampak kedinginan, sebuah aksi spontan yang persis seperti yang dilakukan Senja bertahun-tahun lalu. Arkan memeluk bahu Senja erat, merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya. Mereka menyadari bahwa warisan terbesar yang mereka tinggalkan bukanlah gedung-gedung kokoh ini, melainkan rantai kebaikan yang terus bersambung dari satu hati ke hati lainnya. Di tengah rintik hujan yang membawa berkah, mereka bersyukur atas kesalahan indah yang telah menyatukan dua jiwa yang berbeda dan menciptakan dunia yang lebih baik bagi sesama. Bertahun-tahun kemudian, Yayasan Senja Arkan telah menjadi mercusuar harapan di seluruh negeri. Arkan dan Senja menghadiri sebuah acara gala amal tahunan yang mereka selenggarakan sendiri. Ruang aula tersebut dipenuhi oleh para donatur dan tokoh masyarakat, namun suasananya terasa hangat, jauh dari kesan kaku seperti pertemuan bisnis Arkan di masa lalu. Arkan berdiri di samping Senja yang tetap terlihat anggun dan bersahaja dalam kesederhanaannya. Mereka berdua menyalami para tamu dengan ramah, menceritakan kisah-kisah sukses dari anak-anak panti yang kini telah menjadi sarjana dan profesional.
Arkan sesekali melirik istrinya dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa Senja tetap menjadi jangkar moralnya, selalu mengingatkannya bahwa setiap kesuksesan materi harus berujung pada kemaslahatan orang banyak dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Pandu, anak laki-laki yang dulu diselamatkan Arkan di tengah malam yang kritis, kini telah tumbuh menjadi pria muda yang cerdas dan penuh dedikasi. Ia kini menjabat sebagai direktur operasional di yayasan tersebut. Suatu sore, Arkan dan Senja memperhatikan Pandu dari balkon kantor pusat mereka saat pemuda itu sedang dengan antusias membagikan beasiswa kepada puluhan anak yatim piatu yang baru bergabung. Senja menyandarkan kepalanya di bahu Arkan, merasa terharu melihat bagaimana benih kebaikan yang mereka tanam bertahun-tahun lalu telah berbuah manis dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Arkan memeluk pinggang istrinya erat, menyadari bahwa warisan terbesar mereka bukan hanya tumpukan harta, melainkan karakter dan kasih sayang yang kini mengalir dalam diri anak-anak yang mereka cintai seperti darah daging sendiri. Kisah mereka ditutup tepat di tempat semuanya dimulai, teras taman kanak-kanak sederhana itu. Suatu sore yang hujan, Arkan sengaja mengajak Senja ke sana hanya untuk mengenang kembali memori indah yang mengubah hidup mereka. Mereka berdiri di bawah payung besar yang sama, menatap rintik hujan yang jatuh membasahi aspal, persis seperti suasana bertahun-tahun yang lalu. Arkan merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebutir permen jahe, lalu memberikannya kepada Senja sambil tersenyum penuh arti. Senja tertawa kecil, tawa merdu yang dulu meluluhkan hati Arkan yang beku. Mereka menyadari bahwa badai sekeras apapun dalam hidup, jika dihadapi dengan rasa syukur dan keikhlasan, akan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Terima kasih telah salah masuk ke mobilku hari itu, Senja, bisik Arkan lembut sebelum mereka melangkah pulang menuju masa depan yang terus mereka bangun bersama. Puluhan tahun telah berlalu, namun semangat kebaikan yang dinyalakan oleh Senja dan Arkan tidak pernah padam. Hari itu, mereka menghadiri peresmian cabang ke-50 Yayasan Senja Arkan di sebuah daerah yang kini telah berkembang pesat. Arkan berdiri di samping Senja, menatap sebuah mural raksasa yang dilukis dengan indah di dinding utama gedung yayasan. Mural itu menggambarkan seorang gadis sederhana yang memberikan permen kepada seorang pria di dalam mobil hitam di tengah hujan lebat. Sebuah representasi artistik dari awal mula segalanya. Arkan menggenggam tangan Senja erat, menyadari bahwa keputusan kecil untuk tidak mengusir gadis asing itu puluhan tahun lalu, adalah investasi kemanusiaan terbaik yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Mereka tersenyum melihat bagaimana satu momen kecil telah berubah menjadi gerakan sosial yang menyelamatkan ribuan anak. Di kantor pusat yayasan yang megah namun tetap terasa hangat, putra mereka yang kini telah dewasa, Fajar, sedang duduk di meja kerja yang dulu milik Arkan. Fajar tumbuh dengan nilai-nilai yang ditanamkan kedua orang tuanya, ketegasan ayahnya dan kelembutan ibunya. Arkan dan Senja masuk ke dalam ruangan tersebut, dan menemukan Fajar sedang membersihkan bingkai emas kecil yang berisi bungkus plastik permen jahe legendaris itu. Fajar menoleh dan tersenyum, mengatakan bahwa benda kecil ini adalah kompas moralnya setiap kali ia harus mengambil keputusan sulit. Arkan merangkul bahu putranya dengan bangga, sementara Senja menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, merasa damai melihat warisan kasih sayang mereka telah berakar kuat di hati generasi berikutnya. Ruangan yang dulu dingin itu kini dipenuhi dengan kehangatan cinta keluarga. Kisah mereka mencapai puncaknya di suatu senja yang tenang di taman pusat yayasan. Saat gerimis halus mulai turun menyapa bumi, Arkan membuka sebuah payung besar berwarna hitam dan memayungi Senja, persis seperti yang sering mereka lakukan selama bertahun-tahun setiap kali hujan datang. Mereka duduk berdampingan di bangku taman kayu, memandang anak-anak panti yang dengan ceria berlarian masuk ke dalam gedung untuk menunaikan ibadah. Tidak ada lagi ruang hampa di hati Arkan. Setiap sudut jiwanya kini telah dipenuhi oleh cahaya yang dibawa Senja. Senja menggenggam tangan Arkan, merasakan ketenangan yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa badai hujan yang dulu sempat mereka takuti ternyata adalah melodi pembuka bagi simfoni kehidupan yang luar biasa indah. Di bawah satu payung, mereka menatap masa depan yang terus bersinar, bersyukur atas setiap rintik rahmat yang turun dari langit. Hari itu, Yayasan Senja Arkan menerima penghargaan tertinggi dari negara atas kontribusinya dalam pendidikan anak-anak kurang mampu. Namun, alih-alih merayakannya di gedung mewah, Arkan dan Senja memilih duduk di bangku taman panti yang kini sudah sangat rindang. Arkan, yang meskipun usianya sudah senja namun tetap memiliki wibawa yang sama, menggenggam tangan istrinya dengan erat. Mereka melihat cucu pertama mereka, seorang gadis kecil bernama Pelangi, sedang membagikan permen jahe kepada teman-temannya di panti, persis seperti yang dilakukan Senja puluhan tahun lalu. Senja tersenyum haru,
menyadari bahwa tradisi kebaikan kecil itu telah mendarah daging dalam keluarga mereka dan akan terus berlanjut ke generasi berikutnya. Malam harinya, di perpustakaan rumah mereka yang hangat dan penuh dengan buku, Arkan membuka sebuah kotak kayu jati yang ia simpan dengan sangat baik. Di dalamnya terdapat bingkai emas berisi bungkus plastik permen jahe yang sudah sangat tua dan sapu tangan sutra abu-abu miliknya. Ia memanggil Fajar dan Pelangi, lalu menceritakan kembali kisah malam badai di depan taman kanak-kanak itu dengan suara yang penuh getaran rindu. Senja berdiri di ambang pintu perpustakaan, memperhatikan suami dan anak cucunya dengan perasaan damai. Ia menyadari bahwa harta sesungguhnya bukanlah apa yang mereka miliki, melainkan cerita kasih sayang yang akan mereka wariskan kepada dunia. Sebagai penutup dari perjalanan panjang mereka, Arkan dan Senja memutuskan untuk mengunjungi kembali gedung taman kanak-kanak tempat pertama kali Senja salah menaiki mobil Arkan. Gedung itu kini telah dipugar dan menjadi museum pendidikan kecil bagi warga sekitar. Di bawah rintik hujan gerimis yang lembut, Arkan membuka payung hitam besar untuk melindungi Senja, persis seperti yang ia lakukan bertahun-tahun silam. Arkan berbisik lembut, menyatakan bahwa kesalahpahaman di hari hujan itu adalah berkah terbesar dalam hidupnya. Mereka berjalan menjauh dalam remang lampu jalan, meninggalkan jejak kebaikan yang telah berubah menjadi cahaya abadi bagi ribuan jiwa, membuktikan bahwa cinta yang dimulai dengan ketulusan tidak akan pernah menemui titik akhir. Di dalam museum pendidikan yang kini menempati gedung sekolah lama tersebut, Arkan dan Senja berhenti di depan sebuah lemari kaca khusus yang menjadi pusat perhatian. Di balik kaca yang jernih, tersimpan rapi tas kain lusuh yang dibawa Senja pada malam badai puluhan tahun silam, sebuah benda sederhana yang kini dianggap sebagai artefak sejarah kebaikan. Arkan merangkul pundak Senja dengan lembut, menatap pantulan mereka di permukaan kaca yang bersanding dengan benda bersejarah itu. Mereka terdiam sejenak, membiarkan kenangan tentang rintik hujan dan rasa dingin waktu itu kembali menyapa, namun kali ini rasa dingin itu sepenuhnya telah sirna oleh kehangatan cinta yang telah mereka bangun bersama. Senja menyentuh permukaan kaca itu dengan ujung jarinya, membayangkan betapa luar biasanya rencana Tuhan yang mengubah sebuah kesalahan kecil menjadi berkah yang meluas bagi ribuan orang. Malam itu, setelah kembali dari museum, Arkan dan Senja duduk di balkon rumah mereka yang asri, memandang ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti hamparan permata. Udara malam yang sejuk membawa sisa-sisa aroma hujan yang baru saja reda, mengingatkan mereka pada awal pertemuan yang tidak terduga. Arkan menyesap teh melati hangatnya, sementara Senja menyandarkan kepalanya di bahu kokoh suaminya, merasa damai dalam dekapan pria yang dulu ia kira hanyalah seorang sopir taksi. Di atas meja kecil di antara mereka, terletak sebuah foto pernikahan mereka yang sudah mulai menua namun tetap memancarkan kebahagiaan yang sama. Mereka menyadari bahwa badai kehidupan akan selalu datang dan pergi, namun selama mereka memiliki satu sama lain dan tetap berpegang pada rasa syukur, setiap hujan akan selalu membawa pelangi yang indah bagi masa depan mereka. Beberapa minggu kemudian, suasana hangat menyelimuti ruang tengah kediaman mereka saat seluruh keluarga besar berkumpul. Arkan, yang meskipun rambutnya sudah memutih namun tetap mempertahankan wibawa seorang pemimpin, mengajak Fajar dan cucu mereka, Pelangi, untuk duduk di dekat perapian yang menyala tenang. Di atas meja kayu di hadapan mereka, Arkan meletakkan sebuah permen jahe baru, namun maknanya tetap sama dengan permen puluhan tahun lalu. Arkan mulai bercerita tentang filosofi permen jahe tersebut, bahwa sesuatu yang terlihat murah dan sederhana di mata dunia, bisa menjadi penyelamat jiwa dan pemberi kehangatan yang luar biasa di tengah badai yang paling dingin. Senja datang menghampiri mereka sambil membawa nampan berisi teh melati, tersenyum melihat bagaimana kisah, kesalahan, mereka kini menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi generasi baru tentang kerendahan hati dan empati. Di akhir usia Senja mereka yang penuh berkah, Arkan dan Senja sering menghabiskan waktu sore dengan berjalan kaki di Taman Yayasan Senja Arkan. Suatu sore yang diiringi gerimis tipis, mereka melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang, persis seperti kejadian di depan taman kanak-kanak puluhan tahun yang lalu. Mereka menyaksikan seorang pemuda turun dari mobil itu, untuk memberikan payungnya kepada seorang ibu tua yang kesulitan menyeberang jalan. Arkan menggenggam tangan Senja dengan sangat erat, menyadari bahwa benih kebaikan yang mereka tanam dahulu telah tumbuh menjadi hutan pengabdian yang rimbun dan terus berlanjut. Mereka berdiri di bawah payung hitam yang sama, menatap langit yang mulai berwarna jingga dengan hati yang penuh kedamaian. Takdir telah membawa mereka dari sebuah pintu mobil yang salah menuju jalan pengabdian yang benar, dan mereka tahu bahwa cinta serta cahaya mereka akan tetap hidup dalam setiap rintik hujan yang jatuh ke bumi, selamanya. Di ruang perpustakaan rumah mereka yang tenang dan beraroma kayu cendana,
Arkan dan Senja duduk berdampingan di sebuah sofa kulit yang nyaman. Di pangkuan mereka terbentang sebuah album foto besar bersampul kulit yang merangkum seluruh perjalanan hidup mereka sejak pertemuan tak terduga itu. Arkan dengan lembut membalik setiap halaman, memperlihatkan foto-foto panti asuhan yang lama hingga gedung-gedung yayasan yang kini berdiri megah. Senja menyandarkan kepalanya di bahu Arkan, merasakan detak jantung suaminya yang masih memberikan rasa aman yang sama seperti dulu. Mereka tersenyum melihat foto pernikahan mereka yang sederhana, menyadari bahwa setiap tantangan yang mereka hadapi telah berubah menjadi kekuatan yang mempersatukan mereka dalam pengabdian kepada sesama. Malam itu, aula besar sebuah hotel berbintang dipenuhi oleh tepuk tangan yang membahana saat Arkan dan Senja melangkah naik ke atas panggung. Mereka hadir untuk menerima penghargaan atas dedikasi tanpa henti Yayasan Senja Arkan dalam mengubah masa depan anak-anak kurang mampu. Di bawah sorotan lampu panggung yang cerah, Arkan memegang mikrofon namun matanya tidak pernah lepas dari Senja yang berdiri di sampingnya dengan anggun. Arkan menyatakan bahwa segala pencapaian ini bukanlah miliknya, melainkan milik seorang wanita yang cukup berani untuk masuk ke dalam mobilnya dan memberikan sebutir permen jahe saat hatinya sedang membeku. Senja tersipu dengan binar mata yang penuh rasa haru, menyadari bahwa cinta mereka telah menjadi berkat bagi jutaan orang. Sebagai penutup dari hari yang panjang, Arkan dan Senja berjalan pelan di sepanjang jalur setapak taman yayasan yang rindang. Langit senja di atas mereka berwarna jingga kemerahan, menciptakan pemandangan yang luar biasa damai. Mereka berjalan bergandengan tangan, menikmati kesunyian yang indah tanpa perlu banyak kata karena hati mereka sudah saling memahami. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma melati yang selalu mereka sukai. Mereka berhenti sejenak untuk menatap gedung panti asuhan dari kejauhan, tempat di mana banyak mimpi anak-anak mulai tumbuh. Arkan mengeratkan genggamannya pada tangan Senja, bersumpah dalam hati bahwa selama napas masih berhembus, mereka akan terus menjadi cahaya bagi satu sama lain dan bagi dunia di sekeliling mereka. Langkah kaki mereka membawa mereka kembali ke musala kecil di sekolah taman kanak-kanak itu. Musala yang kini telah direnovasi namun tetap mempertahankan aura kesederhanaannya. Senja bersimpuh di atas sajadah, sementara Arkan menunggu dengan sabar di teras. Bagi Senja, tempat ini adalah saksi bisu di mana ia pertama kali mengadukan keluh kesahnya sebelum takdir mempertemukannya dengan Arkan. Arkan menatap istrinya dari ambang pintu, menyadari bahwa kekuatan doa wanita inilah yang telah menariknya keluar dari kegelapan jiwanya yang hampa. Di ruangan sunyi itu, mereka merasakan kedamaian yang sama seperti saat pertama kali hujan badai menyatukan mereka. Kembali ke rumah mereka, Arkan mengajak Senja ke ruang kerja pribadinya. Ia membuka laci meja mahoninya yang paling atas. Di sana, bingkai emas berisi bungkus permen jahe itu masih berkilau terkena lampu meja. Arkan menggandeng tangan Senja, menatap benda sederhana itu dengan penuh rasa syukur. Benda kecil ini menyelamatkan hidupku, bisik Arkan. Mereka menyadari bahwa warisan terbaik mereka bukan hanya yayasan, tapi juga rasa cinta yang dimulai dari sebutir permen jahe yang sederhana. Mereka berjanji untuk terus menjaga api kebaikan ini tetap menyala bagi siapapun yang mereka temui, memastikan bahwa setiap rintik hujan di masa depan selalu membawa pesan tentang kasih sayang. Sebagai penutup, mereka berdiri di teras depan panti asuhan saat malam mulai turun. Hujan gerimis kembali menyapa, namun kali ini mereka tidak lagi merasa kedinginan. Arkan membuka payung hitam besarnya, memayungi Senja dengan penuh kasih. Mereka melihat lampu-lampu panti yang menyala terang, menandakan kehidupan yang penuh harapan di dalamnya. Dengan langkah yang mantap, mereka berjalan masuk ke dalam, siap untuk terus mengabdi dan mencintai. Kisah mereka adalah bukti bahwa di balik setiap rintik hujan, selalu ada janji Allah akan pelangi yang indah bagi mereka yang bersabar dan bersyukur. Mereka menghilang di balik pintu, meninggalkan dunia yang kini terasa jauh lebih hangat. Di dalam ruang kerja pribadi Arkan yang kini suasananya jauh lebih hangat dan dipenuhi foto-foto keluarga, ia duduk bersama Senja di sofa kulit yang nyaman. Di hadapan mereka, di atas meja mahoni, terletak sebuah bingkai emas kecil yang melindungi bungkus permen jahe yang sudah memudar warnanya. Arkan menggenggam tangan Senja dengan erat, teringat kembali betapa dingin dan hampa hidupnya sebelum gadis itu secara tidak sengaja masuk ke dalam mobilnya di tengah badai. Senja menyandarkan kepalanya di bahu Arkan, tersenyum menyadari bahwa benda kecil seharga Rp100 itulah yang menjadi benih awal bagi berdirinya yayasan yang kini menaungi ribuan anak yatim piatu. Mereka merenungkan betapa takdir Allah bekerja melalui hal-hal yang paling sederhana namun memiliki dampak yang luar biasa besar bagi kehidupan banyak orang. Cahaya matahari terbenam berwarna jingga keemasan membasuh balkon gedung pusat Yayasan Senja Arkan sore itu.
Arkan dan Senja berdiri berdampingan, menatap halaman luas di bawah sana di mana anak-anak panti generasi baru sedang bermain bola dengan penuh tawa. Arkan memeluk pinggang istrinya dengan penuh kasih, menyadari bahwa warisan terbesar yang mereka bangun bukanlah gedung-gedung kokoh ini, melainkan rantai kebaikan yang tidak akan pernah putus. Senja memandang langit yang indah, merasa sangat bersyukur bahwa kesalahan kecil puluhan tahun lalu telah membimbingnya pada pengabdian yang begitu mulia. Mereka berdiri dalam keheningan yang damai, menyadari bahwa setiap detik perjalanan mereka adalah rahmat yang harus terus dijaga dan dibagikan kepada dunia. Sebagai penutup dari perjalanan panjang yang penuh berkah, Arkan mengajak Senja kembali ke depan teras sekolah taman kanak-kanak sederhana itu. Hujan gerimis turun dengan lembut, menciptakan melodi yang sama dengan malam pertemuan pertama mereka. Arkan membuka sebuah payung hitam besar, memastikan tidak ada satu rintik pun yang membasahi bahu Senja. Di bawah payung yang sama, mereka menatap aspal jalanan yang basah, mengenang kembali saat Senja berlari dengan tas kain di atas kepala. Arkan berbisik lembut menyatakan rasa terima kasihnya karena Senja telah masuk ke mobilnya hari itu. Mereka melangkah perlahan menembus gerimis, meninggalkan jejak cinta dan kebaikan yang akan terus hidup selamanya, membuktikan bahwa di balik setiap hujan, selalu ada janji Allah akan kebahagiaan yang abadi. Waktu telah memoles rambut mereka dengan warna perak. Namun genggaman tangan Arkan pada Senja tidak pernah melonggar sedikit pun. Di sore yang tenang di taman belakang rumah mereka yang asri, mereka duduk berdampingan memperhatikan seorang pemuda, yang mungkin salah satu alumni dari yayasan mereka, sedang dengan sabar membantu seorang anak kecil yang terjatuh saat berlarian. Arkan tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh kedamaian yang kini sering menghiasi wajahnya. Ia menyadari bahwa nilai-nilai ketulusan dan empati yang mereka tanamkan selama puluhan tahun telah mengakar kuat dan diteruskan oleh generasi baru. Lihatlah, Senja, bisik Arkan dengan suara yang masih berwibawa namun lembut. Kebaikan itu seperti gema. Ia akan terus kembali dan meluas melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Senja mengangguk pelan, matanya yang masih menyimpan binar kelembutan itu menatap pemuda tersebut dengan rasa bangga yang membuncah. Mereka duduk di kursi kayu favorit mereka, dikelilingi oleh semerbak bunga melati yang harumnya selalu mengingatkan mereka pada awal perjalanan panjang yang mereka lalui bersama. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menciptakan siluet indah pada gedung utama Yayasan Senja Arkan yang megah namun tetap terasa hangat. Arkan dan Senja berdiri di balkon lantai atas, memandang cakrawala yang dihiasi warna jingga dan ungu yang memukau. Arkan merogoh saku pakaiannya, mengeluarkan sebuah permen jahe baru, dan memberikannya kepada Senja dengan tatapan penuh arti. Untuk perjalanan kita yang tidak akan pernah benar-benar berakhir, Senja, katanya. Senja menerima permen itu dengan tawa kecil yang merdu, lalu menyandarkan kepalanya di bahu pria yang telah menjadi pelindung dan dunianya. Mereka tahu bahwa meskipun raga mereka suatu saat akan tiada, cahaya kebaikan yang mereka nyalakan bersama di malam badai puluhan tahun silam, akan tetap menerangi jalan bagi banyak jiwa yang membutuhkan di masa depan. Takdir yang dimulai dari sebuah pintu mobil yang salah di tengah hujan deras, kini telah menemukan rumah yang paling sempurna dan abadi dalam cinta yang diberkahi.